QS Al-Araf ayat 61 adalah jawaban Nabi Nuh terhadap tuduhan kaumnya. Wahai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikitpun, tetapi aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Secara lahir, ini klarifikasi kenabian dalam tasawuf melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana diwariskan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayat ini memotret sikap batin seorang hamba yang mulai mengenal Allah dengan benar. Pertama, penafian tidak ada kesesatan padaku, bukan pembelaan ego dalam kacamata tasawuf. Justru inilah kejernihan kalbu yang telah keluar dari pusat aku. Orang yang masih dikuasai nafs akan sibuk membela diri atau menyerang balik. Nabi Nuh tidak melakukan keduanya. Ia berdiri di tempat yang sunyi, kebenaran tanpa kemarahan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa tanda hati yang dibersihkan adalah tenangnya sikap saat disalahpahami. Kedua, pernyataan aku utusan Tuhan seluruh alam menunjukkan pergeseran identitas batin. Dalam perjalanan marifatullah, seseorang berhenti hidup sebagai pemilik kehendak dan mulai hidup sebagai penyampai amanah. Ini bukan klaim kenabian bagi manusia biasa, tetapi kesadaran bahwa diri hanyalah alat, bukan sumber. Kalbu yang telah ditazkiyah tidak lagi berkata, "Ini pikiranku," tetapi ini yang dititipkan kepadaku. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, makom ini disebut ubudiyah yang jernih. Hamba yang berfungsi, ia tidak sibuk membuktikan kebenaran dirinya, karena ia tahu kebenaran bukan miliknya. Inilah rahasia mengapa para wali sering tampak sederhana, bahkan diremehkan. Mereka tidak membawa beban citra. Makna ma'rifatullah pada ayat ini terletak pada satu sikap halus, teguh tanpa keras, yakin tanpa membanggakan diri. Kalbu yang mengenal Allah tidak goyah oleh penilaian manusia, karena pusat orientasinya telah berpindah dari makhluk ke Rob. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini mengajarkan bahwa setelah konflik batin, ayat 60, datang fase peneguhan. Bukan dengan argumen, tetapi dengan kehadiran yang lurus. Di titik ini, manusia mulai memahami hakikat jalan, bukan membela diri agar dianggap benar, tetapi berdiri tenang karena tahu sedang membawa titipan dari Allah. Itulah salah satu wajah sunyi dari ma'rifatullah. QS Al-Araf ayat 62 melanjutkan peneguhan Nabi Nuh. Aku menyampaikan kepadamu amanit-timanit Tuhanku. Aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Di mata tasawuf, ini bukan pernyataan kelebihan diri, melainkan peta batin orang yang telah ditundukkan oleh amanah dengan pendekatan tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs ala Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayat ini menjelaskan bagaimana ma'rifatullah bekerja. Dari dalam keluar, aku menyampaikan amanitu manet Tuhanku. Berarti kalbu telah bersih dari kepemilikan pesan. Dalam perjalanan ruhani, seseorang belum amanah selama ia masih merasa pesan itu miliknya. Ilmunya, pengalamannya, makamnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa orang yang mengenal Allah adalah orang yang tidak menambah dan tidak mengurangi titipan. Ilahiyah menyampaikan, lalu melepaskan hasilnya kepada Allah. Aku memberi nasihat kepadamu, menunjukkan bahwa ma'rifat melahirkan kasih, bukan kejengkelan. Nasihat sejati tidak lahir dari rasa unggul, tetapi dari kepedulian. Dalam tasawuf, hati yang telah ditazkiyah tidak memandang orang lain sebagai lawan, melainkan sebagai amanah juga. Karena itu, kata-kata Nabi Nuh lembut, meski ditolak berulang kali. Ini ciri kalbu yang hidup, sabar tanpa pahit. Pernyataan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui sering disalahpahami sebagai klaim eksklusif. Dalam tafsir batin, maknanya adalah pengetahuan yang lahir dari kedekatan, bukan dari kecerdasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutnya ilmu laduni, pengetahuan yang dianugerahkan ketika ego telah diturunkan. Orang yang memiliki pengetahuan ini tidak sibuk menjelaskan kelebihannya, karena ia tahu ilmu itu bukan miliknya
dan bisa dicabut kapan saja. Makna hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah kesadaran bahwa orang yang mengenal Allah hidup dalam 3 keadaan sekaligus. Amanah dalam laku, kasih dalam ucapan, dan rendah hati dalam pengetahuan. Ia tahu sesuatu bukan untuk menguasai orang lain, tetapi untuk menunaikan tugas batin. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini menandai fase matang, ketika kebenaran tidak lagi diperjuangkan dengan emosi, tetapi ditunaikan sebagai kewajiban yang tenang. Di titik ini, ma'rifatullah tidak tampak sebagai keajaiban, melainkan sebagai keteguhan sunyi. Menyampaikan, menasihati, dan berjalan tanpa merasa lebih, tanpa menuntut dipahami. QS Al-Araf ayat 63 menyampaikan keheranan kaum Nabi Nuh. Apakah kamu heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan dan agar kamu bertakwa, supaya kamu mendapat rahmat secara lahir? Ini penolakan terhadap kenabian yang terlalu manusiawi. Dalam tasawuf melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini menyingkap salah satu hijab paling halus dalam ma'rifat. Meremehkan jalan Allah karena bentuknya sederhana. Keheranan mereka bukan pada pesan, tetapi pada media. Mereka heran mengapa peringatan ilahi datang lewat manusia biasa, bukan melalui tanda spektakuler. Dalam pembacaan batin, ini melambangkan nafs yang menolak hidayah karena tidak sesuai ekspektasi ego. Ego ingin yang agung tampil megah, padahal Allah sering datang melalui hal yang akrab dan dekat. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak orang gagal mengenal Allah bukan karena kurang tanda, tetapi karena salah kriteria. Mereka menunggu pengalaman luar biasa, padahal peringatan telah hadir sebagai suara hati, nasihat sederhana, atau kejadian sehari-hari. Kalbu yang belum ditazkiyah sering berkata, kalau ini dari Allah, mestinya terasa luar biasa. Ayat ini menegaskan 3 tujuan peringatan: memberi peringatan, menumbuhkan takwa, dan menghadirkan rahmat. Dalam tasawuf, takwa adalah kewaspadaan batin, bukan ketakutan kosong. Ia lahir ketika seseorang sadar bahwa setiap gerak hidup berada dalam pengawasan kasih Allah. Dari takwa inilah rahmat turun, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai akibat alami dari keterbukaan hati. Makna hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah pemahaman bahwa Allah mendekat dengan cara yang bisa diterima kalbu, bukan dengan cara yang memuaskan ego. Semakin seseorang ingin mengenal Allah, semakin ia harus rela menerima bahwa petunjuk sering datang dari arah yang tidak memukau. Dalam kerangka tazkiyatun nafs, ayat ini mengajak manusia merendahkan ekspektasi dan meninggikan kepekaan. Ketika keheranan nafs dilepaskan, kalbu mulai melihat bahwa rahmat tidak jauh, ia sudah hadir, hanya menunggu disambut. Disitulah ma'rifatullah tumbuh, bukan di balik kejutan besar, tetapi dalam kesediaan menerima peringatan yang sederhana dan jujur. QS Al-Araf ayat 64 menutup rangkaian kisah Nabi Nuh dengan kalimat yang tegas dan sunyi maknanya. Maka mereka mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta. Secara lahir, ini kisah azab dan keselamatan. Dalam tasawuf melalui tadabur kalbu dan tazkiyatun nafs, sebagaimana diwariskan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ayat ini adalah peta akhir dari konflik batin antara kalbu dan nafs. Pendustaan dalam pembacaan batin bukan hanya penolakan lisan, tetapi pengingkaran hati terhadap peringatan yang telah dipahami. Seseorang bisa mengerti kebenaran, namun menundanya, meremehkannya, atau merasa belum perlu berubah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, inilah bentuk pendustaan yang paling halus. Tahu, tetapi tidak tunduk. Bahtera Nabi Nuh dalam tasawuf adalah jalan ketaatan dan disiplin ruhani. Ia tidak dibangun di laut, tetapi di darat, di tempat yang secara logika tampak tidak perlu. Ini simbol bahwa jalan ma'rifat sering dimulai sebelum badai terasa. Orang yang masuk ke bahtera adalah mereka yang rela taat meski belum melihat akibatnya. Dalam tazkiyatun nafs,
Bahtera ini adalah amal yang konsisten, adab kepada Allah, dan kesetiaan pada cahaya kalbu. Tenggelamnya kaum yang mendustakan bukan terutama hukuman fisik, melainkan tenggelam dalam nafs sendiri. Ketika banjir datang ujian, usia, kematian, tidak ada pegangan batin. Mereka tenggelam bukan karena air terlalu tinggi, tetapi karena tidak memiliki bahtera dalam diri. Penyebutan kaum yang buta adalah kunci ayat ini. Bukan buta mata, tetapi buta kalbu. Dalam tasawuf, kebutaan batin terjadi ketika cahaya telah datang berulang kali, namun hati menolak melihat. Ini bukan kurangnya petunjuk, melainkan keengganan untuk menerima kebenaran yang menuntut perubahan. Makna hakikat ma'rifatullah pada ayat ini adalah kesadaran pahit, namun jujur. Setiap manusia sedang membangun bahteranya sendiri, dengan ketaatan dan penyucian nafs, atau dengan pembenaran diri dan penundaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa keselamatan bukan milik yang paling tahu, tetapi milik yang paling patuh ketika cahaya datang. Di titik akhir ini, Ma'rifatullah tidak tampil sebagai konsep, melainkan sebagai pilihan hidup, masuk ke bahtera sebelum banjir, atau tenggelam bersama keyakinan lama yang tak pernah dibersihkan.